Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di ilmupeternakan.com. Sharing informasi seputar dunia peternakan ringan dan informatif. Topik bahasan kali ini kita akan ngobrol ringan mengenai bagaimana memahami reproduksi bibit kambing bagi pemula. Ya, ini bagi pemula tentu harus paham nih kalau mau menggeluti usaha budidaya kambing atau usaha kambing, ya, baik ditujukan untuk produksi susu maupun untuk penghasil daging ya. Jadi ini perlu dipahami dasar-dasarnya. Sebelum kita memulai topik bincang kita kali ini, silakan teman-teman bisa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal update video terbaru dari ilmupeternakan.com. Yang pertama, ya ini kita lihat ada gambar kambing ya. Nah, kita ingin melihat bibit. Jadi bibit kambing ini sangat menentukan performance ya, produksi anaknya. Kita bisa melihat dari jenis kambing yang dipelihara tentunya akan berbeda performanya. Ada kambing yang ditujukan sebagai penghasil daging dominannya ya, ada juga yang untuk penghasil susu. Namun secara umum ciri-ciri induk kambing ya. Jadi induk ini adalah yang akan melahirkan eh, cempe-cempe ya. Cempe itu adalah anak kambing, cempe-cempe yang berkualitas. Jadi ciri-ciri induk kambing yang bagus sebagai bibit diantaranya kita lihat kakinya lurus ya. Jadi tidak ada cacat, kakinya lurus, kemudian bulunya halus, tidak banyak penyakit kulit ya, tidak punya penyakit kulit, tidak punya skebis dan sebagainya. Kemudian dari matanya juga jernih, kemudian bentuk ambing, ya ini gambarnya masih kambing jantan ya, harusnya betina ya. Jadi kalau bentuk ambing, ambing itu yang untuk diperah susunya ya, tempat susunya, itu seimbang ya, simetris, kanan dan kiri. Kemudian jumlah puting ada 2 buah ya, untuk diperah susunya ya, itu. Jadi standarnya ini ya, kalau bagus dan tidak mengalami gangguan reproduksi, itu akan bisa menjadi calon bibit, induk bibit yang baik. Kemudian kita perlu juga bagi pemula yang akan menggeluti usaha ternak kambing, kita perlu tahu dewasa kelamin ya. Dewasa kelamin itu artinya secara reproduksi kambing itu siap ya untuk dikawinkan gitu ya. Jadi siap untuk dikawinkan. Jadi ciri-cirinya paling mudah adalah munculnya siklus birahi. Kalau sudah muncul siklus birahi pada betina, itu artinya sudah dewasa kelamin. Hal ini umumnya pada kambing jantan bisa dicapai pada 6 sampai 8 bulan. Sedangkan untuk betina ini bisa sampai 8 sampai 12 bulan. Ini tentunya akan bergantung juga ya dengan kuantitas dan kualitas pakan ya. Jadi kecukupan nutrisi pakan yang diberikan ini juga kan cukup mempengaruhi umur dewasa kelamin ya. Kalau nutrisinya bagus ya dewasa kelamin akan sesuai dengan standarnya ya. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi adalah terkait dengan dewasa tubuh ya. Kalau tadi dewasa kelamin, sekarang dewasa tubuh. Jadi dewasa tubuh itu artinya misalkan kambing betina itu sudah mengalami dewasa tubuh, artinya sudah siap untuk bunting dan melahirkan. Kalau kambing jantan artinya sudah siap untuk membuahi atau untuk mengawini betina dengan kualitas spermatozoa yang optimal. Nah, di sini untuk kambing jantan ini akan mengalami dewasa tubuh rata-rata pada umur 10 sampai 12 bulan. Sedangkan pada kambing betina pada umur 12 sampai 15 bulan. Jadi ada perbedaan ya antara dewasa kelamin dengan dewasa tubuh. Jadi umumnya dewasa kelamin akan muncul lebih
dulu ya, bisa saja seperti itu. Dan kita harapannya tidak terlalu terburu-buru ya, untuk segera mengawinkan kambing kita ketika sudah tercapai dewasa kelamin, tapi tunggu sampai dewasa tubuh. Karena mengapa? Karena nanti ini akan berpengaruh pada kelangsungan usaha kita ya. Karena kalau belum siap, itu bisa saja nanti bisa terjadi distokia ya, kesulitan melahirkan ya, atau mungkin kedepannya bisa terjadi gangguan-gangguan reproduksi. Makanya ternak kambing ini sebaiknya dikawinkan setelah kambing mengalami dewasa tubuh dan dewasa kelamin ya. Jadi mengalami dua-duanya ini ya. Selanjutnya, hal dasar apa yang perlu kita ketahui bagi pemula yang akan berusaha ternak kambing? Tadi disinggung mengenai dewasa kelamin. Jadi dewasa kelamin itu dicirikan dengan adanya siklus birahi ya. Siklus birahi mudah ya kalau kalau di kambing ya, itu dimunculkan ya, beda kalau di kerbau. Kalau kerbau bisa saja terjadi silent heat ya, artinya tidak 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 ter ke apa, u tidak menunjukkan ciri-cirinya ya. Kalau di kambing itu kita bisa lihat ya dari tingkah lakunya, tingkah laku induk betinanya, kemudian dilihat dari vulva ya, vulva itu organ reproduksi kambing betina, itu bagaimana, apakah, muncul ada lendir dan sebagainya ya. Nah itu sebagai ciri-ciri birahi pada kambing. Dan ini tidak lama ya, hanya 1 sampai 2 hari. Makanya ketika muncul tanda siklus birahi segera kawinkan ya, atau dikandangkan jadikan satu dengan ternak jantan pilihan ya, yang performanya menurut kita bagus, kita kawinkan secara alami, atau kita juga bisa memanggil petugas inseminator. Jadi kita perkawinan itu untuk induk dengan jantan tidak hanya melalui kawin alami ya, kita mengawinkan secara alami, bisa juga kita menggunakan inseminasi buatan atau IB. Jadi kita bisa menghubungi petugas inseminator ya atau petugas IB. Adapun untuk, lama kebuntingan rata-rata pada kambing itu 5 bulan ya, cukup 5 bulan dari mulai bunting sampai melahirkan. Berdasarkan siklus yang ada, ternak kambing ini dapat beranak 3 kali dalam waktu 2 tahun. Dengan syarat ya, misalkan buntingnya 5 bulan. Setelah bunting sampai dengan setelah melahirkan maksudnya ya. Setelah melahirkan sampai dengan bunting kembali itu masa tunggunya 3 bulan ya. Jadi masa tunggu dari melahirkan sampai bunting kembali itu 3 bulan, kemudian ditambah umur kebuntingannya 5 bulan kan 8 bulan. Kalau 8 dikali 3 kan 24 bulan itu 2 tahun. Jadi ini bisa 2 tahun beranak 3 kali ya. Ini sudah cukup ideal ya. Adapun penyapihan pada anak kambing dapat dilakukan pada umur 2 bulan ya. Umur 2 bulan bisa disapih. Ya demikian, informasi dasar bagi Anda, teman-teman semuanya yang akan menggeluti usaha budidaya kambing. Ya, ini perlu dipahami ya. Baik, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video ilmupeternakan.com berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.